Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing, mulai dari minat yang disukai, bakat yang dimiliki, dan kemampuan individu yang beragam. Oleh karena itu, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu siswa, baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa, dan karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dalam penerapannya, guru harus berupaya menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi, guru dapat menanggapi dan merespon kebutuhan belajar siswa, memanajemen kelas yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pada video kali ini saya akan berbagi kegiatan pembelajaran dikta, diferensiasi dan digitalisasi pada materi rangkaian listrik seri dan paralel kelas 9 di SMP Negeri 1 Amunggedo. Penasaran? Mari kita bersama-sama saksikan. Materi rangkaian listrik seri dan juga paralel ini merupakan bagian dari materi listrik dinamis, di mana materi ini cukup menantang dan membutuhkan penalaran yang kritis dalam mengidentifikasi perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelum melakukan pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan analisis survei minat belajar dan kebutuhan belajar siswa untuk mengidentifikasi bahan ajar yang perlu saya siapkan. Berdasarkan hasil tersebut, saya kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar terbuka, quizzes, real media, dan pet simulation untuk memenuhi minat belajar dan kebutuhan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengecek kehadiran siswa dengan memanfaatkan absen online dengan scan barcode. Kemudian mengecek kesiapan siswa. Selanjutnya, saya memotivasi siswa dan mengaitkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk dapat memetakan prasyarat siswa dari materi yang akan dipelajari, maka saya juga melakukan analisis diagnostik pada kegiatan pendahuluan dengan memanfaatkan aplikasi Quizzes. Melalui hasil analisis diagnostik, kita dapat memetakan siswa menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1 paham utuh, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 belum paham. Memasuki kegiatan inti, saya memberikan stimulus kepada siswa dengan menayangkan sebuah video berkaitan dengan rangkaian listrik. Suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan saat siswa mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya, dengan panduan lembar kerja, siswa akan melakukan identifikasi lebih lanjut dalam kelompok. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan hasil analisis diagnostik berdasarkan tingkatan kategorinya. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi mentor bagi yang lainnya. Namun dia juga dapat bertanya kepada guru jika membutuhkan bantuan. Guru menyiapkan beberapa sumber belajar yang dapat digunakan siswa untuk mengidentifikasi perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Siswa dengan gaya belajar audiovisual dapat menyaksikan video pembelajaran melalui YouTube. Siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat lebih aktif dalam membuat rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Siswa dengan minat belajar terhadap teknologi dapat menggunakan pet simulation untuk membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Pada sesi selanjutnya, siswa akan mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan minat belajar masing-masing. Terdapat kelompok yang mempresentasikan hasil berupa rangkaian listrik seri dan paralel melalui real media. Ada juga kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi melalui media pet simulation. Setelah itu, guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang telah didiskusikan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Pada sesi penutup, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Asesmen formatif dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan sederhana dan tingkatan kompleks, di mana siswa yang telah menyelesaikan tingkatan sederhana dapat menyelesaikan asesmen untuk tingkatan kompleks. Pada akhir sesi penutup, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, di mana siswa akan memberikan respon terhadap kegiatan pembelajaran yang telah mereka alami. Pembelajaran ini berfokus pada diferensiasi konten, di mana siswa bebas menentukan bentuk rangkaian listrik seri dan paralel yang akan mereka buat. Selanjutnya, diferensiasi proses, di mana siswa dapat menentukan media yang ingin mereka gunakan
dalam mengidentifikasi perbedaan rangkaian seri dan paralel, apakah dengan real media atau path simulation, serta diferensiasi produk, di mana siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan minat belajar mereka. Perubahan terhadap semangat belajar siswa nampak saat melakukan percobaan, memaparkan hasil diskusi dan asesmen diagnostik, di mana melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan path simulation dapat meningkatkan semangat, minat, dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Melalui pembelajaran dikta, diferensiasi, dan digitalisasi, kita menyadari bahwa pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru sebagai sumber belajar utama, tetapi berfokus kepada siswa, di mana siswa dapat secara merdeka menentukan seperti apa dan bagaimana mereka akan memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka. Guru juga dapat secara merdeka menyiapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mendukung siswa dalam kegiatan pembelajaran. Demikianlah praktek baik kegiatan pembelajaran dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.